Markus 11 ayat 13 sampai 14. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya pada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama ada. Murid-muridnya pun mendengar. Mau tanya, apa maksud Yesus mengatakan pada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya? Tolong penjelasannya Muse, Kamsia. Oke, ini Markus 11 ayat 13-14. Ini bukan hanya tercatat di dalam Injil Markus. Di dalam Matius 21 ayat 19 juga sama, ya. Dekat jalan itu Tuhan Yesus melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya pada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ya, jadi perhatikan, ini berbicara di mana Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Di mana Tuhan Yesus waktu itu lapar, dia mencari buah ara untuk dimakan. Ya. Tetapi nyatanya tidak. Padahal Alkitab memberitahu pada kita apa? Coba perhatikan di sini. Memang bukan musim buah ara. Ya, berarti belum ada musim memang pada saat itu. Itu loh, ya. Oke. Kebenaran yang kita bisa peroleh di sini apa? Ada 3 pelajaran rohani. Pertama, Tuhan mengharapkan hidup yang berarti, hidup yang berbuah kapan saja. Ya, artinya apa? Setiap saat. Ya, Tuhan menantikan kita untuk berbuah, ya. Kemudian yang kedua, Tuhan tidak mengharapkan penampilan luar, daun-daun yang banyak, ya, pohon-pohon yang subur. Tuhan tidak mengharapkan penampilan luar saja. Kemudian Tuhan berkuasa untuk menghukum dan membinasakan. Jadi di sini minimal ya, ada 3 pelajaran rohani. Oke? Sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah, ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon ara ini, apakah semua pohon ara ikut terkutuk atau hanya pohon ara itu saja yang terkutuk? Ini yang perlu diketahui, ya. Jawabannya apa? Pohon ara tidak berbuah, yang hanya bersifat khusus, hanya pohon itu saja, ya. Tadi saya di atas, saya ada tanam pohon ara, ya. Nah, saya tadi pas ada 3 biji yang mateng sudah saya makan, ya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah pohon ara yang tidak berbuah itu hanya bersifat khusus pohon yang ada di sana. Ya, jangan berpikir kenapa sekarang ada pohon ara, sekarang kenapa pohon ara berbuah padahal sudah dikutuk oleh Tuhan Yesus. Tidak, itu hanya bersifat khusus waktu itu, ya. Jadi ini makna rohaninya yang perlu kita ketahui. Kita harus ingat ya, setiap pengajaran di dalam Alkitab itu apa yang Tuhan Yesus lakukan, itu jangan terpancing kepada peristiwanya, tetapi kondisikan untuk kita lebih mengerti makna rohaninya. Ya, jadi jangan terpancing kepada peristiwanya, tetapi kita harus bagaimana menangkap makna rohaninya, itu jauh lebih penting. Ya, karena banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, kalau ditanya itu kita sulit jawab juga. Kenapa Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta harus pakai air liur yang diaduk-aduk dengan tanah baru dipoles ke matanya? Kenapa Tuhan Yesus tidak langsung saja celikan matanya? Nah, apa arti ludah? Apa arti tanah? Itu kan jadi repot gitu loh ya. Jadi sebenarnya bukan peristiwanya itu, detailnya itu yang dicari kebenarannya, bukan. Tetapi dari peristiwa itu, kebenaran apa yang didapat itu jauh lebih penting daripada setiap peristiwa-peristiwa itu ya. Itu harus bisa kita bedakan ya, harus kita bedakan. Kalau tidak kita akan sulit bisa ngerti. Kan Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta tidak selamanya dengan cara yang sama, bahkan menyembuhkan banyak orang caranya berbeda-beda gitu loh. Artinya Pak, Tuhan Yesus tidak mau kita belajar caranya. Ingat loh ya, yang Tuhan inginkan bukan caranya itu yang menjadi penting, tetapi makna rohaninya itu jauh lebih penting.